Kalau apa-apa sederhana, bahagia kita. Kita kan sering itikaf kan di masjid. Ya, yang pernah aku 3 hari 40 hari itu sering ngalamin. Sebetulnya nggak boleh bawa handphone, tapi ini kawan-kawan suka foto-foto. Tetap bawa handphone, padahal udah dilarang nggak boleh bawa handphone ketika khuruj. Oh ini bawa handphone, satu orang kawan punya handphone lama, Nokia lama tuh, yang 300.000 yang kecil itu, yang dicas 3 hari nggak habis baterainya. Satu punya handphone murah 300.000, yang satu baru beli iPhone 20 juta harganya. Lalu minta izin sama imam masjid, Pak Ustadz, kami mau itikaf nanti malam, tapi izin ngecas handphone ya. Jadi kalau ente mau ngecas handphone di masjid, minta izin dulu sama takmir. Dan jangan pulang aja langsung masukin duit di celengan. Tidak boleh mengambil manfaat pribadi dari wakaf masjid. Saya mau tanya hadirin mulia, 2 orang ini tidur di masjid, itikaf di masjid. Satu handphonenya 300.000 harganya, satu 20 juta. Yang bisa tidur kira-kira siapa? Itu yang 300.000 Pak. Wah, bahagia hidupnya Pak. Yang punya 20 juta saya kaget, dia sebentar kaget, dia pikir takut handphonenya hilang. Makanya Nabi itu hadir bukan tidak bisa hidup mewah, sahabat itu semua bisa hidup mewah, tapi nggak ada yang mewah-mewah hidup. Mereka yang kaya banyak, yang hidup mewah nggak ada. Hari ini kita kan begitu Pak. Itulah kesalahan kita. Maka kita mau hijrah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi kalau Rasulullah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan. Hidup itu semua tipu-tipu. Ini waktu semua sebentar. Ada momen ini bukan tertinggal. Ini betul betul. Sungai mulai tertinggal kita. Nanti ada kita tinggalkan. Burung itu nggak terbang kecuali dengan satu warna. Oh. Jadi boleh kita pakai mobil mewah, niatnya dakwah Pak, bukan untuk sombong-sombong. Biar Islam nggak dipermalukan. Nabi SAW itu punya unta merah, kendaraan termahal dan kebanggaan orang-orang Quraisy. Dan kendaraan Nabi yang termahal di Mekah. Ya, jadi jangan antum punya mobil mewah terus pikir sombong, bukan. Niat dakwah nggak apa-apa. Biar orang kafir nggak meremehkan orang Islam. Baru saya pikir hadirin mulia, kenapa Allah berikan mobil yang begitu bagus, mewah ini? Oh, mungkin balasan dari kejujuran jual mobil tadi. Ya, jual mobil bilang turun mesin yang lagi 15 juta harga itu Pak, itu kan sebetulnya penghinaan Pak. Masa mobil 15 juta Pak? Tapi bagi saya nggak ada masalah, yang penting tidak tipu. Tidak termasuk umatku orang yang suka menipu. Kenapa nggak usah lah kita buru-buru pengen kaya Pak. Karena yang kita perlukan di dunia ini semua sederhana, makan minum sederhana, 1 piring nasi, 1 gelas air, itu yang kita perlukan, betul nggak? Orang paling kaya di Lampung ini makannya berapa ember Pak? Tetap 1 piring, betul nggak? 1 gelas air. Jadi perkara dunia ini hadirin mulia, perkara yang Allah berikan kenikmatan dalam sedikit. Maknanya dunia ini nikmatnya sedikit. Kalau sedikit nikmat, kalau banyak menyusahkan. Makanya Rasulullah ajarkan simple life, simple problem. Sederhanakan kehidupan, sederhana masalahmu. Ada 5 keperluan hidup manusia: makan, minum sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana, kendaraan sederhana, pernikahan sederhana. Sederhana saja. Tidak usah mewah-mewah Pak. Semakin mewah keduniaan seseorang, semakin sempurna masalahnya, semakin susah dia. Iya Pak. Makan tuh kalau sederhana sedikit enak Pak. 1 piring enak. Tapi kalau disuruh 1 periuk makan, katanya habisin Bang ya. Mikir kita Pak. Kita pulang ke rumah disuguhkan istri 1 gelas kopi, nikmat rasanya. Tapi ente pulang ke rumah tiba-tiba istri disuguhkan 1 ember kopi. Dia bilang Bang habisin Bang ya, harus gak habisin. Coba bayangkan Pak, bagaimana menderitanya antum nyedot itu kopi 1 ember Pak. Mabuk kopi. Ya. Apa-apa tuh kalau sedikit nikmat, kalau sederhana bahagia. Makanya di luar negeri Pak, saya sering ke Hong Kong, ke Korea, kemana lihat Pak, itu gedung tinggi-tinggi. Dan ternyata hadirin mulia, semakin kaya itu negara, semakin tinggi itu gedung, semakin banyak orang bunuh diri Pak. Semakin canggih, semakin tinggi income per kapita satu negara, semakin tinggi angka orang stres dan orang gilanya dan orang mati bunuh dirinya. Saya pernah ke Bangladesh juga Pak. Di Bangladesh itu negara termiskin di dunia. Tapi pernah satu orang Yahudi 10 tahun keliling dunia buat survei. Dia katakan Bangladesh adalah negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena nggak stres Pak. Nggak mikirin. Coba antum yang tinggal di apartemen Pak, di Jakarta lantai 30. Ente mau pulang ke atas lantai 30.
listrik mati, lift nggak ada ke atas, suruh naik tangga Pak. Hah? Berkeringat. Udahlah suami istri ngobrol bercanda-bercanda sampai di atas. Sampai lantai 29, berhenti istri, bang, astagfirullah, kenapa? Kunci ketinggalan di mobil. Gimana nggak loncat berdua Pak? Mati aja lah kita deh. Stres Pak. Jangan nanti pikir bahagia orang tinggal di penthouse tinggi. Kalau apa-apa sederhana, bahagia kita. Kita kan sering itikaf kan di masjid. Ya, yang pernah ikut 3 hari 40 hari itu sering ngalamin tuh. Sebetulnya nggak boleh bawa handphone, tapi ini kawan-kawan suka foto-foto. Tetap bawa handphone, padahal udah dilarang nggak boleh bawa handphone ketika khuruj. Oh ini bawa handphone, satu orang kawan punya handphone lama, Nokia lama tuh Pak, yang 300.000 dibilang. Yang kecil itu, yang dicas 3 hari nggak habis baterainya. Itu. Kan buat nelpon 3 fungsinya, menerima, menelpon, melempar. Tuh. Aman itu handphone. Satu punya handphone murah 300.000, yang satu baru beli iPhone 20 juta harganya. Lalu minta izin sama imam masjid, Pak Ustadz, kami mau itikaf nanti malam, tapi izin ngecas handphone ya. Jadi kalau ente mau ngecas handphone di masjid, minta izin dulu sama takmir. Dan jangan pulang aja langsung masukin duit di celengan. Tidak boleh mengambil manfaat pribadi dari wakaf masjid. Saya mau tanya hadirin mulia, 2 orang ini tidur di masjid, itikaf di masjid. Satu handphonenya 300.000 harganya, satu 20 juta. Yang bisa tidur kira-kira siapa? Itu yang 300.000 Pak. Wah, bahagia hidupnya Pak. Yang punya 20 juta saya kaget, tiap sebentar kaget, dia pikir takut handphonenya hilang. Makanya Nabi itu hadirin bukan tidak bisa hidup mewah, sahabat itu semua bisa hidup mewah, tapi nggak ada yang mewah-mewah hidupnya. Mereka yang kaya banyak, yang hidup mewah nggak ada. Hari ini kita kan begitu Pak. Aduh, itulah kesalahan kita. Maka kita mau hijrah ya. Kita mesti kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hidup dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makan sederhana, minum sederhana, kendaraan sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana. Rumah Nabi itu sebesar 3 kuburan aja Pak. Yang Nabi katakan baiti jannati, rumahku surgaku itu 3 kuburannya. Abu Bakar, Umar sama Sayyidina Umar bin Khattab, 3 kuburan. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, 3 berjajar di Masjid Nabawi, di Raudhah. Itu kuburannya Rasulullah, itu rumahnya Nabi dulu. Tidak ada AC, tidak ada spring bed, tidak ada kulkas, tidak ada karpet tebal, tapi Nabi katakan rumahku surgaku. Kenapa? Ada wanita solehah di dalamnya, Ummahatul Mukminin Aisyah Al-Humairah. Ya Pak. Hari ini kita bangun rumah besar-besar hadirin mulia. Akhirnya sibuk istri membersihkan rumah, gak ada waktu mereka membersihkan hatinya. Bahkan gak ada waktu membersihkan dirinya hadirin mulia. Pulang-pulang dari kantor lihat istri masih ngepel, masih rambut belum dimandi dan sebagainya. Sampai ada yang curhat, bang bingung saya bang. Kenapa? Kayaknya mau buka cabang nih bang. Buka cabang apa kau? Gimana? Setiap pulang ke rumah istri sama pembantu sama baunya bang. Bikin rumah besar-besar, nggak ada pembantu, akhirnya istri jadi pembantu. Istri itu mesti jadi ratu, betul nggak Pak? Maka bikinlah rumah sederhana. Kalau mau bikinkan rumah besar, carikan pembantu yang banyak. Paham insyaallah? Jangan jahat kita istri sama anak istri kita, maunya kita baik, akhirnya jadi masalah bagi mereka. Kendaraan sederhana, rumah sederhana, pernikahan sederhana. Menikah dalam Islam lebih mudah dari zina. Ya, nikah itu cuma harus ada wali, saksi, pengantin, kemudian ijab kabul, mahar itu pun semampunya. Ya, mudah. Itu yang nikah Pak. Kalau yang pesta-pesta yang harus mandi, naik perahu macam-macam itu Pak, itu adat Pak, manusia yang buat tuh. Ante nggak begitu pun nggak ada masalah. Ya, kadang kan gara-gara mikirkan itu Pak, akhirnya masalah. Orang nggak mau menikah, maunya pacaran. Kalau nggak pacaran kering hidup katanya. Jahiliyah. Gak pacaran kering hidup ini dajjal, anak dajjal yang ngomong nih Pak. Bener Pak. Orang mau nikah dia anti. Ya Pak, menikah tuh boleh 2, 3, 4, gak boleh banyak-banyak ya. Bapak-bapak tolong gak boleh punya istri banyak-banyak, maksimal 4 saja. Jangan banyak-banyak ya. Iya Pak, dalam Islam tidak mampu 4, 1 aja. Iya. Itu pilihan terakhir Pak. Oh marah, mau ibu-ibu udah mulai marah. Oh tenang, sabar. Ini takdir sob.
Jadi menikah itu sederhana. Orang masalah menikah 2-3 dia anti. Maaf ya ibu-ibu ya, maaf ya. Kalau ada orang yang anti dengan satu ayat Al-Quran dia kafir. Dia harus syahadat ulang. Ya, ibu-ibu kalau nggak niat dia siap di madu, doa sama Allah, ya Allah jadikan aku seperti Khadijah yang tadi madu oleh Rasulullah, jadikan aku seperti Fatimah yang tadi madu oleh Sayyidina Ali. Jadilah wanita terbaik. Ya, begitu doanya. Kalaupun terjadi, ya udahlah pasrah ya Allah. Mungkin tak sebaik Khadijah, mungkin aku tak sebaik Fatimah, tapi aku mungkin bisa menonjol contoh kehidupan Aisyah radhiyallahu anha. Aku ingin merasakan bagaimana pedihnya di madu, ingin merasakan perasaan ummahatul mukminin. Oh, begitu. Bukan kabur. Allahu Akbar. Jangan kalah dengan pelakor, jangan. Kalau ibu-ibu diganggu orang suaminya, rebut suami, jangan tinggalkan. Nah, keenakan yang baru-baru itu. Iya enggak? Betul enggak, Pak? Setuju enggak, Pak? Oh, senang udah, iya betul. Itu angguk kepalanya semua. Iya betul ini, betul. Jadi hanya menikah tuh mudah. Ya. Dalam Islam ini ada ta'aruf, Pak. Ta'aruf itu mengenal budi, ya. Pacaran enggak ada, karena pacar itu mengenal body. Nah, itu haram. Ya. Jadi kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudahkan yang dimudahkan Allah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jangan dipersusah. Maka perlu iman yang kuat, hadirin mulia. Tidak perlu dengar kata orang, apa kata Allah, itu yang paling penting, Pak. Penilaian orang enggak penting. Orang yang menilai kita itu enggak lama lagi mati, Pak. Hari ini habis-habisan waktu kita, harta kita untuk mendapatkan penilaian orang. Sekolah tinggi-tinggi biar dinilai S2, biar dinilai S3. Enggak lama lagi yang menilai kita itu mati.